ngurusin kementerian saja nggak becos. Sekarang kita mau tanya, Erick Thohir punya apa prestasi selama Menteri BUMN itu apa? Kan itu masalahnya kan? Nah ngapain dia harus cewek-cewek ngurusin bola? Bola kan itu masalahnya. Begitu juga Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda, mana masalahnya? Kalau memang PSI ini dipimpin oleh profesional, Jokowi jangan intervensi. Selama menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga nggak ada prestasinya. Racikan berita. PSI agar supaya maju itu jangan lagi diintervensi, diintervensi oleh calon pemimpin atau ketua umum, ya dari orang-orang yang dari pemerintahan. Itu sudah nggak bisa. Nah, jadi kalau misalnya ada, dan ini kalau sudah terjadi, pasti kental praktek-praktek penyuapan, penyegokan, permainan, beli suara dan lain sebagainya. Itu pasti terjadi. Itu saya sudah melihat seperti itu, makanya saya minta KPK, kepolisian dan kejaksaan betul-betul ini mempelototi ini barang ini, kan itu dia. Sehingga ini jangan lagi masuk praktek-praktek penyuapan, praktek-praktek dagang sapi, praktek-praktek beli suara. Nah itu yang paling penting gitu kan. Kalau bola sendiri sudah kita jadikan sebagai arena pertarungan politik, nah terus bagaimana kan itu masalahnya? Itu loh. Itu yang kita tidak inginkan jika bola di negeri ini maju, kan gitu dia. Dan kalau dia maju tidak boleh lagi tumpangi oleh ketua atau yang akan menjadi leader, menjadi kapten di PSI itu orang-orang yang baik itu apakah ketua DPD, kan misalnya seperti itu kan. Apakah itu Erick Thohir, apakah itu Zainuddin Amali, Menteri Pemuda Olahraga. Jadi jangan ada intervensi. Biarkanlah ini secara profesional. Bagaimana pengurus-pengurus PSI di daerah itu memilih ketua itu tanpa ada intrik-intrik duit dan lain sebagainya. Nah, kalaupun itu terjadi ya KPK harus pasang kuping, dia harus pasang jaringan. Nah itu, jangan sampai kemudian terjadi transaksi beli suara dalam pemilihan ketua umum PSI nanti. Itu yang beberapa hari ketika dulu menghubungi saya sudah punya pikiran seperti itu. Ini karena kita lihat misalnya kan bahwa bola ini di negeri kita ini sangat rentan dimasuki oleh kepentingan-kepentingan. Nah sekarang kan 2023, setahun lagi itu pemilu kan, itu pilpres. Pasti nuansa politik itu sangat kental dan ini akan merusak 2023, 2024 suasana politik, Pak. Jadi dengan demikian jangan lagi tahun politik ini juga digunakan untuk memilih ketua umum PSI yang juga menggunakan praktek-praktek perpolitikan. Pasti kan? Oh ini supporter, oh ini dukungan suara dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu yang tidak boleh kita seperti itu. Nah keterlibatan menteri-menteri itu sendiri kan udah viral, Bang. Nah itulah masalahnya. Yang kita sesalkan di sana, Bang. Yang sangat saya sesalkan itu adalah kenapa dia mau merangkap jabatan? Apakah profesional? Kan itu masalahnya kan gitu loh, ya kan? Jadi kalau saya menteri-menteri itu masih memaksakan diri untuk maju, jadi saya minta mereka nggak usah lah. Ya Erick Thohir, ya kan Zainuddin Amali itu nggak usah gitu loh, ngapain? Ya kan? Menpora itu. Dia Menpora ngurusin kementerian saja nggak becos. Sekarang kita mau tanya, Erick Thohir punya apa prestasi selama Menteri BUMN itu apa? Kan itu masalahnya kan? Nah ngapain dia harus cewek-cewek ngurusin bola? Bola kan itu masalahnya. Begitu juga Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda, mana masalahnya? Mestinya kan kalau memang dia betul-betul seharusnya dari PSI sudah melambung, kan itu masalahnya kan. Nah kita lihat ya misalnya persoalan Kanjuruhan kemarin, mana suara mereka? Nggak ada tuh. Kita nggak dengar tuh suara Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda Olahraga yang terkait dengan bola. Kanjuruhan tuh nggak ada suaranya sama sekali. Nah sekarang dengan ini malah kalau ada sahwat tadi itu kan ada kepentingan menggiring bola ini menjadi masuk kepada wilayah perpolitikan secara praktis. Jadi ini jangan lagi tahun politik ini digunakan untuk memilih ketua umum PSI itu yang bertujuan untuk bagaimana agar supaya menggolkan kepentingan-kepentingan dalam Pilpres 2024. Nah, itu saya kira nggak akan maju itu bola itu. Iya betul. Erick Thohir kemarin di
di apa waktu mendaftar menjadi ketua Iya. PSSI itu di Telegram. Pasti itu, pasti dia akan melakukan kampanye bombastis. Iya. Ini kan sedangkan Erik itu sendiri di mana-mana sudah pasang sebagai capres kan itu masalahnya kan. Nah berarti ini sudah terkait dengan kepentingan Erik sebagai capres nanti. Dia masuk lewat bola, kan rusak ini nantinya. Jadi saya minta saudara Erick Thohir, saudara Jawa Dulu Amboli mundur saja, kan itu masalahnya kan gitu, ya kan. Jadi biarkan saja PSI ini ya kan dipimpin oleh orang yang profesional, yang ngerti bola dan ingin bola ini maju kan itu masalahnya kan gitu loh. Yang selama ini kita tahu dunia bola di kita seperti apa kan itu masalahnya kan. Penuh dengan intrik. Nah sehingga ya wajar saja kita terpuruk ya kan bola nasional kita gitu loh. Itu. Atau persepak bola nasional kita. Ya enggak pernah kita sama Malaysia aja kita kalah kan itu masalahnya kan gitu. Vietnam kalah. Dengan Vietnam aja kalah kan itu masalahnya kan. Nah itu kan harus menjadi satu refleksi kan gitu kan. Berarti selama ini yang menjadi nahkoda PSI itu memang agak becus. Jadi apalagi sekarang ini dengan rangkap jabatan oleh beberapa jumlah menteri tadi itu siapapun gitu loh ya kan. Jadi kalau misalnya biarlah pemilihan ini secara murni, secara profesional ya kan oleh para pengurus di daerah untuk memilih ketua umum sendiri gitu. Itu yang kita inginkan. Dari pengamatan Bang Muslim, Bang, menteri-menteri ini kok kayak meroyokin mendukung saya cerita lah, Ya. meroyokin Lanyala gitu, terkesan. Ya itu kan berarti bahwa memang mereka tuh seakan-akan ini ada semacam satu dramatisasi agar supaya Lanyala jangan terpilih kan itu masalahnya kan. Padahal Lanyala kan sudah punya pengalaman tuh ketika memimpin visi zaman itu kan itu masalahnya kan. Nah, kenapa misalnya biarkan saja ini secara profesional, tidak usah saling menjegal kan gitu kan. Dan menurut saya itu tadi, ketika terjadi semacam core untuk hantam dia berarti ada kepentingan apa kan itu masalahnya kan. Biarkan saja secara fair. Kalau memang Lanyala mau maju apa salah kan itu masalahnya kan tuh. Sebaliknya mereka juga nggak Nah, salah mereka juga iya. cuma tunjukkan prestasi dulu. Prestasi ya kan kualitas ya kan gitu dia. Jadi kompetensi kan itu masalahnya kan. Dan satunya lagi rangkap jabatan ya kan itu masalahnya kan. Jadi kalau dia sudah jadi ketua PSI, bagaimana dia ngurusin kementerian misalnya kan BUMN ya kan pemuda olahraga dan lainnya kan itu masalahnya kan gitu. Itu dan saya kira pelengkap jabatan melanggar undang-undang kan itu masalahnya kan pelengkap jabatan. Apalagi sekarang ini ada usaha untuk menjegal misalnya kan seperti itu gitu loh. Kesan seperti itu. Iya memang seperti itu kan kayak Lanyala jadi musuh bersama kan itu masalahnya kan. Betul. Itu kan nggak boleh karena dia belum pernah memimpin PSI kan itu masalahnya kan gitu. Iya. Apa nggak boleh? Ya kan biarkan saja fair saja bersaing. Nah tapi itu tadi jangan sampai kemudian ada keinginan kuat melihat bola yang potensi besar untuk menjadi satu kekuatan dalam pilpres nanti sehingga yang maju untuk menjadi ketua umum itu punya kepentingan politik besar. Itu masalahnya di situ. Nah ini yang kita sebagai pencinta bola kita nggak ingin seperti itu. Gitu. Iya, seperti ini pengamatan Bang Muslim. Erick Thohir ini kan sebagai Menteri BUMN ya. Ya. Lalu ada terkesan kok orang-orang lingkungan dia ini kementerian rezim sekarang Ya. ini malah Kesang juga. Kesang apa Gibran kemarin yang datang? Ya, Kesang. Kesang yang mendukung itu. Itu kan sudah menunjukkan bahwa ini udah nggak bagus nih. Nggak fair. Udah nggak fair gitu. Ya. Jadi dengan munculnya itu apalagi dia kan Kesang itu kan anak Jokowi, Ya. kan itu masalahnya kan. Unsur KKN-nya pasti, ya kan nepotisnya, nah itu kan di situ, ya kan. Jadi seolah-olah sepak terjang atau manuver-manuvernya Erick Thohir ini di-backup oleh Jokowi. Ya. Itu masalah kan seperti itu kan dengan cara memutus anaknya. Si Kaisang ketemu sama untuk memberikan dukungan kepada Erick Thohir kan itu masalahnya kan. Nah kalau sudah seperti itu, ya sudah nggak fair. Padahal kalau nggak salah saya nggak tahu siapa yang nulis lupa. Bahwa nyatakan bahwa ketua PSSI itu presiden tidak intervensi, dia tidak menunjuk seseorang. Itu kan saya lupa lama berita siapa saya Oke, baca. kalau misalnya dia tidak bersensi, dia tidak menunjuk orang, dia membiarkan anaknya cawe-cawe di situ kan itu masalahnya kan. Itu kan tidak mungkin ada pesan di situ kan, pesan sponsor. Nah itu yang di satu sisi Jokowi kadang-kadang ngomong ke situ, tapi prakteknya di lapangan seperti itu kan masalahnya kan gitu. Ya. Di banyak kebijakan lah ya.
dia mengatakan tidak tapi iya, kan itu masalahnya kan gitu. Dan ini pun kita tidak inginkan agar kita sebagai masyarakat pencinta bola, ya kan, saya secara pribadi dan masyarakat Indonesia pada umumnya, kita inginkan biarkan saja pemilihan ketum PSI nanti itu secara profesional, ya kan, secara accountable, ya kan, jangan lagi menggunakan cara praktik uang, sogok menyogok dan lain sebagainya, beli suara dan sebagainya. Hanya itu tadi saya minta KPK, ya kan, Mabes Polri dan Kejaksaan supaya betul-betul ini mengawasi secara ketat, ya kan. Pasang semua itu alat-alat, KPK kan punya alat penyalap tuh, sadar dong mereka. Kalau memang kita ingin tidak ada korupsi, kan itu dia kan. Iya. Tidak ada korupsi di dalam pemilihan ketum PSI yang nanti, kan itu masalahnya kan itu. Tapi kalau ini kita biarkan, ya sama aja, bohong aja kan itu masalahnya kan itu. Tidak ada pembelian suara. Ya, jangan sampai terjadi beli suara dan sebagainya kan gitu dia gitu. Dan sudahlah, kalau memang PSI ini dipimpin oleh profesional, Jokowi yang intervensi. Ya. Menteri-menteri itu dilarang, nggak usah ikut. Tapi kalau Jokowi membiarkan menteri-menterinya ikut, berarti memang dia sendiri nggak fair. Itu masalahnya kan. Kita bilang seperti itu. Ya kan, dan ini pasti ada kepentingan. Dan ketika Jokowi membiarkan, berarti ada kepentingan politik Jokowi untuk ketum PSI untuk Pilpres 2024 besok. Nah, itu pasti. Ya, itu masalahnya itu. Selama ini kan kita selalu ini Pak, menang kalah. Malah marah lebih ke saat bertanding malah ada kayak judi skor apa gitu lah. Iya. Itu kalau dari pengamatan abang apa ya bang ya? Apa karena yang memegang PSSI itu tidak profesional atau tidak berpengalaman? Ya mereka tidak profesional. Kalau itu kan sudah masuk sampai misalnya mengaturkan skor dan sebagainya, itu kan tergantung dari para mafia judi itu. Sehingga dengan mafia judi itu mereka bisa nyetel itu skor kan. Ini yang akan siapa yang menang, ini skornya berapa, itu kan pasti. Nah kalau sudah seperti ini, bagaimana kita mengharapkan bisa profesional kan gitu kan? Skornya diatur, kalau apa ada kepentingan, ada kapital besar yang bermain di balik itu, itu loh. Nah ini tidak boleh terjadi seperti itu kan. Nah itu diawali dari sini. Kalau pemilihan ketum PSI sudah dengan awal dengan korupsi, dengan jual beli suara, tidak mungkin tidak akan terjadi, pasti terjadi itu. Pengaturan skor dan lain sebagainya, penentuan siapa kalah menang, kan itu masalahnya kan itu. Nah itu yang dari sekarang kita harus trik untuk berteriak tentang itu. Kalau negeri ini pingin bersih, kan itu masalahnya kan. Melalui PSI dalam dengan motor sportivitas dalam bola itu ya tunjukkan yang digunakan. Ya, gitu. Ini bang, menteri-menteri ini sepertinya solid bang. Ya. Solid untuk mendukung Erick Thohir. Dari sisi moralnya abang lihat apa bang yang mereka lakukan itu di luar dari politik? Etika moralnya mereka masih sebagai pejabat kan? Jadi gini kan, ini menurut saya terjadi semacam ya, mendukung. Ini kan berarti sudah penggiringan, mobilisasi, opini, kan itu dia kan, untuk memenangkan taruh Erick Thohir. Ini sendiri sudah secara moral perpolitikan maupun moral dalam kepemimpinan dalam dunia olahraga sudah nggak fair. Ini praktek-praktek immoral namanya kan, itu yang masalahnya kan. Karena apa? Secara politik itu janganlah, sekali lagi jangan dicampur adukan, jangan kemudian dikontaminasi, jangan diintervensi, kan itu masalahnya. Tapi kalau itu kan berarti intervensi. Dan kalau ini dibiarkan Jokowi juga dikehendaki masalahnya kan. Ada kepentingan, jangan-jangan memang jangan-jangan sengaja Jokowi ini mau menerbitkan Erick lewat PSI. Jadi bisa terjadi seperti itu. Oh bahaya itu. Nah itulah masalahnya. Karena ketika dia telah gagal mencoba mengangkat Ganjar, ya kan, lewat manuver dia selama ini, dan ternyata Ganjar sendiri di partainya tidak disukai, misalnya kan seperti itu kan, itu ditolak, ya kan, itu. Nah sekarang dia mencoba, gagalnya Ganjar itu mencoba dengan opsi bola ini lewat Erick Thohir. Wah ada trik kesana bang. Pasti saya melihat itu seperti itu, ya kan. Nah makanya mestinya Jokowi harus menyatakan melarang menterinya ikut dalam pemilihan ketua umum PSI. Semestinya bang. Mestinya. Kalau ini tidak dikaitkan dengan masalah 2024. Tetapi kalau dibiarkan oleh Jokowi, berarti memang ada faktor unsur kesengajaan oleh Jokowi untuk membiarkan menterinya ikut supaya ada kepentingan orang dia yang akan bisa dirugikan untuk 2024 tadi.
Ya seperti yang sekarang ini kan Erik menggunakan trik itu, misalnya kan seperti itu terbaca di situ. Ada anaknya juga ada. Iya pastilah, dia pasti pakai dana BUMN. Nah, itu bahaya. Makanya di situ kan, apakah KPK, kepolisian dan kejaksaan, mereka secara serius mau nggak ini menangani masalah ini, kan itu masalahnya. Nah kita ingin lihat juga, jangan KPK hanya menangkap pejabat-pejabat gubernur atau menteri atau kepala-kepala daerah, anggota dewan saja. Tetapi ini pun dalam pemilihan ini pun KPK harus betul-betul ya pasang alat, ya kan, pasang mata, pasang telinga, gitu. Ya sadap semua mereka pengurus presiden supaya jelas kan itu masalahnya kan. Sehingga dia KPK dia bisa meredam api sebelum membesar, gitu ya. Memeledam gejolak, kan itu masalahnya. Yang abang sesalkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga ini apa bang, masalah PSSI ini? Dia sekarang misalnya selama menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga nggak ada prestasinya, ya kan, itu nggak ada. Lalu kemudian sekarang dia mau maju lagi, apalagi dia orang Golkar, pasti ada pesan sponsor dari Golkar untuk itu, kan itu Ya, masalahnya. bisa. Nah, itu sehingga disitulah kalau orang partai menjabat menteri masuk menjadi ketua umum, ya sempurnalah permainan mereka itu, ya kan, Ya. itulah untuk menggiring bola ini menjadi amunisi kekuatan dalam perpolitikan dalam pemilihan pada Pilpres 2024 besok itu. Itu sangat. Jadi PSSI ini seksi bang yang untuk politik. Oh iya, secara perpolitikan bola ini seksi. Seksi. Kita lihat misalnya kan itu kenapa ketika pertandingan kejuruhan itu kenapa mereka diam? Kan mestinya kan cara manusia kan nurani mereka terkejut, ya, tapi tidak, bisa juga ada kepentingan di situ kan. Padahal mestinya mereka harus punya empati, kan gitu dia, gitu loh. Empati terhadap korban-korban penjuruan. Saya menulis itu berbagai media kan, salah itu. Saya baca. Itu. Nah, jadi dengan bergabungnya supporter dan lain sebagainya, ini digiring kepala kepentingan politik itu menjadi isu yang seksi. Oh. Itu. Harapan abang kanjuruhan ini nanti kalau ada pemilih ketua yang betul-betul profesional apa Bang? Harus diselesaikan kan? Iya, jadi kemarin kan mestinya Iwan Bule sebagai ketuanya itu harus bertanggung jawab tuh. Ya. Apapun ceritanya harus tanggung jawab. Ini kan enggak, itu kan gitu loh. Nah, jadi ketua yang akan datang, pertama dia harus menyelesaikan korban-korban supporter, ya kan, kejuruhan itu, ya kan, dan jangan lagi terulang kembali, ya kan, persoalan-persoalan seperti kejuruhan itu kan secara manusiawi, ya anak-anak bangsa yang berguguran, bagian banyak, ratusan jumlahnya kan gitu deh. Nah, lalu kemudian ya pemerintah juga harus memberikan empati kepada mereka, keluarga korban sendiri, kan itu masalahnya kan. Dan ke depan jangan lagi terulang kembali. Dan saya memberikan pesan kepada ketua umum terpilih harus terpilih secara fair. Ya kan, tidak ada unsur korupsi di situ, kan gitu deh. Tidak ada intervensi pemerintah. Dan saya minta Presiden Joko Widodo melarang menteri-menterinya untuk ikut dalam kompetisi. Karena apa? Karena jelas-jelas ini adalah terkait dengan tahun politik. Ketika Jokowi membiarkan, berarti memang menggiring. Ini kan bola ini dimasukkan ke dalam wilayah perpolitikan. Ya. Ini mungkin rame ini dikarenakan suasana tahun politik kan. Selama ini kan siapapun jadi ketua PSSI orang nggak terlalu memperhatikan. Iya, itu kan. tidak terlalu lah. Tidak terlalu Sekarang berget. dia malah Ya. itu. Oh iya. Ya, itu. Nah jadi tahun politik itu, Bang, yakin nggak Bang Muslim Abang yakin nggak bahwa menteri-menteri ini yang sekarang ini dia masih menjabat dan nekat mau mencalonkan jadi ketua PSSI ini akan menyelesaikan kasus di Kanjuruhan ini, padahal mereka sendiri kelihatan kurang empati nih. Itulah masalahnya kan. Saya pertama sampai hari ini melihat dari rekam jejak semenjak kejadian sampai hari ini, baik Erik maupun Jainuddin Amali, bahkan partai-partai seakan-akan mereka acuh, diam, kan gitu ya. Nah, kalau memang ini kayak di luar negeri, ya kan, ini sudah menjadi masalah besar, tapi mereka diam, itu loh. Nah, jadi kalau misalnya pejabat-pejabat menteri akan menjadi ketum PSSI juga, saya kira ini akan bisa juga menjadi PTS, PTS kan. Nah, makanya diperlukan pemimpin ketum PSSI yang akan datang itu betul-betul termasuk berempati dan mendorong supaya selesai ini kasus penjuruhan itu, gitu. Baik secara hukum maupun secara kemanusiaan.
Racikan Berita